Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandang Wintara. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa soal seputar budidaya perairan. Yaitu soal pertama, bagaimana proses fermentasi dapat meningkatkan nutrisi bahan baku pakan? Dan jika ditambahkan ke komposisi pakan, apakah dapat memberi pengaruh penambahan enzim atau bakteri yang berdampak pada pertumbuhan? Oke, di sini saya akan menjawabnya. Fermentasi merupakan suatu proses yang terjadi melalui kerja mikroorganisme atau enzim untuk mengubah bahan-bahan organik kompleks seperti protein, karbohidrat, lemak menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Pada prinsipnya, fermentasi dapat mengaktifkan pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme yang dibutuhkan sehingga membentuk produk yang berbeda dengan bahan bakunya. Menurut Winarno dan Pardias 1980, hasil fermentasi diantaranya akan mempunyai nilai gizi yang tinggi, yaitu mengubah bahan makanan yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat yang sulit dicerna menjadi mudah dicerna, dan menghasilkan aroma serta flavor yang khas. Menurut Ponegoro 1975. Selanjutnya soal nomor 2, cari apakah ikan bisa mengalami obesitas dan penyerapan nutrisi terlalu tinggi. Jawabannya adalah obesitas atau tingginya presentasi lemak di dalam tubuh diakibatkan oleh adanya kelebihan energi yang tidak dimanfaatkan oleh tubuh, sehingga nutrisi disimpan menjadi lemak pada tubuh. Nutrisi yang cepat dipecah menjadi lemak tubuh adalah karbohidrat sederhana dan lemak. Sedangkan pada ikan, lemak dan karbohidrat digunakan sebagai sumber energi dan dibutuhkan dengan jumlah yang tidak begitu besar, sehingga tidak akan terjadi penumpukan lemak atau obesitas. Akan tetapi, berlebihan memberikan pakan ikan mempunyai efek yang lain, seperti perut buncit pada ikan dikarenakan langsung terlalu penuh sehingga ikan bisa mati, dan bisa menurunkan kualitas air dikarenakan meningkatnya amonia di perairan. Selanjutnya soal nomor 3, bagaimana penguasaan dapat meningkatkan proses pencernaan yang berdampak pada pertumbuhan. Menurut Yuwono et al. 2005, ikan yang dipuasakan dapat mengalami peningkatan konsumsi pakan selama beberapa hari pada waktu diberi pakan kembali. Kata Kondi Enyan 2001 melaporkan bahwa puasa selama periode tertentu, yaitu selama 1 dan 2 atau 3 hari, kemudian diikuti dengan pemberian pakan kembali, akan menyebabkan ikan mengalami hiperfagia, yaitu periode di mana nafsu makan ikan meningkat selama 2-3 hari, kemudian menurun kembali ke nafsu makan yang normal. Pertumbuhan kompensatori atau pertumbuhan pengganti didefinisikan sebagai pertumbuhan yang lebih besar dari kondisi normal atau pemberian pakan kembali setelah mengalami masa pengurangan pakan atau pemuasaan. Menurut Purbo Martono et al. 2009. Menurut Niki et al. 2004 juga menambahkan pertumbuhan kompensatori merujuk pada kondisi pertumbuhan cepat yang mengikuti suatu periode. Penurunan pertumbuhan sebagai hasil dari
pembatasan ketersediaan pakan atau kondisi lingkungan yang tidak sesuai lainnya. Pembatasan pakan baik secara tunggal maupun periodik maupun meningkat kecepatannya pertumbuhan menurut compensatory growth yang merupakan fase percepatan pertumbuhan setelah ikan diberikan pakan kembali menurut Rahmawati et al. 2010. Nomor 4 itu asam amino dan ada berapa, tuliskan. Lalu untuk pertumbuhan ikan pada stadia larva dan dewasa. Asam amino esensial yaitu asam amino yang berada di luar tubuh. Contohnya valin, leusin, lisin, isoleusin, triptofan, threonin, methionine, vanillin, histidin, arginin, dan asam amino non esensial yaitu asam amino yang berada di dalam tubuh. Contohnya glisin, serin, alanin, tirosin, cysteine, prolin, cysteine, hidroksiprolin, asam glumat, asam aspartat. Larva. Taurin merupakan salah satu asam amino bebas yang banyak dijumpai pada jaringan otak, retina, hati, ginjal, dan otot, yang berperan sebagai neurotransmitter untuk mengaktifkan jaringan otak serta jaringan retina pada mata menurut Takeuchi 2001. Glutamin berperan sebagai substrat untuk beberapa aminotransferases yang terlibat dalam sintesis purin. Glukosamin, pirimidin, dan asparagin menurut Lee et al. 2007, Watford 2008. Glutamin merupakan sumber energi dan berperan dalam biosintesis glukosa, gula, dan glutation menurut Tapiero et al. 2002, Newholm et al. 2003. Glutamin dan mempunyai struktur dan fungsi khusus menurut Lin dan Xiao 2006. Pada dasarnya ikan dewasa merupakan asam amino esensial dikarenakan asam amino esensial tidak diproduksi oleh tubuh, tetapi persentase asam amino yang dibutuhkan paling tinggi pada ikan gurami atau lisin. Lisin tersebut merupakan asam amino esensial yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan asam amino lainnya sehingga jumlah protein yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan dapat meningkat. Menurut Alam et al. 2005, kekurangan lisin dapat menyebabkan pengikisan sirip dan kematian pada ikan. Menurut Lovell 1998. Nomor 5 yaitu unsur nutrisi apa yang sangat dibutuhkan kepiting pada saat pertumbuhan atau molting. Untuk makronutrisi dibutuhkan protein dan karbohidrat menurut Anonim 2006. Krustasea memerlukan karbohidrat dan jumlah yang banyak untuk pembakaran dalam proses metabolisme. Juga diperlukan dalam sintesis kitin dan kulit keras. Dan karbohidrat dibongkar dari tempat penyimpanan karena dibutuhkan untuk sintesis protein. Sedangkan untuk recovery cangkang maka dibutuhkan kalsium dikarenakan kalsium mampu mengeraskan cangkang kepiting setelah molting.